Udah beberapa bulan nih, habis penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pastinya Sobat Desa pengen tahu, apa aja sih aturan yang berubah dan dampaknya buat desa? Yuk kita bahas satu-satu, simak sampai habis ya. Sobat Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tahun ini udah berusia 1 dekade. Dari undang-undang itu lahir 2 peraturan pemerintah. Ada PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 yang udah diubah beberapa kali juga. Di masa Covid dulu lahir juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law. Salah satu pasalnya ngerubah beberapa pasal di Undang-Undang Desa dan ada turunan peraturan pemerintahnya. Nah, di 2024 ini kira-kira 2-3 bulan yang lalu keluar lagi perubahan kedua Undang-Undang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Sebelum kita bahas pasal per pasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, coba kita balik dikit ke Undang-Undang Cipta Kerja tadi ya. Kira-kira apa aja yang diubah? Yang pertama tentang definisi BUMDes-nya. Di ketentuan umum disebutin kalau BUM desa ini udah jadi badan hukum, bukan hanya sekedar badan usaha yang dibentuk dengan peraturan desa aja. Tapi juga perlu dapat sertifikat pendirian dari Kemenkumham. Ini juga diteruskan dengan perubahan pada pasal 87. Ada 2 pasal yang ditambahin, yaitu tentang unit usaha BUM desa berbadan hukum dan ketentuan tentang BUM desa yang diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Akhirnya nih Sobat Desa, desa di Indonesia punya rujukan aturan yang lebih detail tentang BUMDes. Kapan-kapan kita bahas khusus tentang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Biar Sobat Desa mudah untuk ngebedain mana yang diubah dan perubahannya, saya udah kasih warna kuning di kalimatnya. Coba cek di sini ya. Perubahan pertama ada di pasal 2. Lebih kurang ada pada redaksi bahasanya yang terkesan lebih aktif dan menonjolkan objek desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain. Kemudian di pasal 4 pada poin B juga ada perubahan redaksi kalimatnya. Terus ada pasal 5A. Ini pasal tambahannya ya. Di pasal 5A ini ada 2 ayat mengatur tentang desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi itu berhak dapat dana konservasi dan atau dana rehabilitasi yang nanti diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, ini peluang ya buat Sobat Desa. Buat desa-desa dan kriteria kayak tadi itu bisa jadi bakal dapat tambahan dana. Entah itu masuk ke komponen dana transfer ke desa atau kayak gimana, yang jelas bisa nambahin sumber pendapatan desa. Kita lanjut ke pasal 8 ayat 3 huruf H. Ini cuma tambahan aja di bagian penjelasan yang ngejelasin tentang dana operasional, yaitu dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dana operasional rumah tangga desa. Kalau nggak salah di Permen Desa terbaru tuh tentang prioritas penggunaan dana desa juga ada ya, yang ngatur tentang pengalokasian maksimal 3% dari dana desa buat operasional pemerintah desa kan. Terus, nah ini menarik. Pasal 26. Kalau di ayat 1-nya cuman perubahan redaksi kalimat aja ya. Tapi di ayat 2-nya Sobat Desa, khususnya di huruf B, itu frasanya berubah dari mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menjadi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati wali kota. Kalau pengaturan detail tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kan udah ada tuh di Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan perubahannya di 67 tahun 2017. Apakah frasa mengusulkan kepada bupati wali kota ini bermakna nantinya perangkat desa tidak diangkat lagi oleh kepala desa, tapi diangkat oleh kepala daerah? Sebab kepala desa kewenangannya hanya mengusulkan aja. Nah, ini kita tunggu ya nanti Sobat Desa. Prediksi saya sih pasti ada pengaturan lebih lanjut nanti dari pemerintah. Kalau di ayat 3 huruf C, ada tambahan buat haknya kepala desa. Jadi selain berhak dapat terima siltap dan penghasilan lain-lain, kepala desa juga berhak terima jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Ada juga tambahan huruf D, kepala desa itu berhak juga dapat tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatannya. Wih, seru ya. Kayak semacam pesangon atau uang pensiun gitu kali ya.
Nah, apa tunjangan ini dibayar dengan alokasi dana desa yang diterima oleh desa dari kabupaten kota atau justru dari sumber-sumber yang lain? Ini juga sama. Kita tunggu aja pengaturan dari pemerintah. Kemudian di pasal 26 ayat 4 ada tambahan kewajiban kepala desa pada huruf G. Kalau kepala desa mencalonkan diri sebagai anggota dewan, kepala daerah, dan atau jabatan politik lainnya itu harus mengundurkan diri. Terus di pasal 27 ada penambahan juga buat kewajiban kepala desa, yaitu wajib sampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa dan wajib menjadi pengayom semua golongan masyarakat. Pasal 33 tentang syarat calon kepala desa. Ada satu syarat yang dihapus berdasarkan keputusan MK tahun 2016 yang lalu, yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Terus ada perubahan di satu syarat lagi Sobat Desa, yaitu nggak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan, yang sebelumnya 3 kali masa jabatan. Ini udah disesuaikan dengan periodisasi masa jabatan kepala desa, udah balik lagi ke 2 periode ya Sobat Desa. Terus ada pasal tambahan, pasal 34A, ada 5 ayat mengatur tentang jumlah minimal calon kepala desa dan mekanisme pendaftaran calon apabila jumlah minimal tidak terpenuhi. Nah, pasal yang ditunggu-tunggu. Nah, ini ya Sobat Desa, di pasal 39 mengenai masa jabatan. Akhirnya pemerintah memutuskan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. Kalau Sobat Desa ikutin info-info seputar ini, udah ada nih beberapa daerah yang telah menyesuaikan masa jabatan kepala desanya sesuai aturan ini. Ada juga penjelasan dari Menteri Dalam Negeri buat kepala desa yang udah menjabat, baru terpilih, dan lain-lain. Aturan ini nggak berlaku ya Sobat Desa buat daerah yang punya aturan khusus. Kayak di sini, di Aceh misalnya. Kepala desa atau kecik di Aceh tetap punya masa jabatan 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 periode. Soalnya udah diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Terus di pasal 48 ada tambahan penjelasan untuk istilah perangkat desa. Lanjut ke pasal 50, di ayat 1 ada syarat tambahan buat perangkat desa, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di undang-undang sebelumnya, khusus pasal 1 ayat C itu juga dihapus ya Sobat Desa. Sama kayak salah satu pasal yang kita bahas tadi, dihapus karena keputusan MK. Habis itu ada juga satu pasal yang disisip, yaitu pasal 50A yang mengatur tentang hak perangkat desa seperti berhak terima siltap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. Berhak juga dapat jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, dan berhak dapat tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Wih, alhamdulillah ya. Lalu antara pasal 53 dan 54 disisip lagi satu pasal, yaitu pasal 53A yang mengatur tentang peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa yang diatur nanti lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Gitu dulu ya Sobat Desa untuk part 1. Di video berikutnya nanti kita bahas sisa-sisa pasal perubahan lainnya. Jadi tetap ikutin channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa. Berikan like kalian dan bagikan video ini ya kepada semua Sobat Desa yang sedang nungguin pembahasan perubahan Undang-Undang Desa ini. Sampai jumpa di part 2. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.